Halo, perkenalkan nama saya Irfan Dwi Darmawan dengan NIM 301240034 dari program studi Teknik Informatika. Video ini merupakan dokumentasi pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan. Pada proyek ini, saya mengambil topik prediksi revenue game, yaitu memprediksi pendapatan sebuah game dalam satuan juta US dollar berdasarkan berbagai fitur seperti genre, platform, jumlah pemain, dan skor Metacritic. Dataset yang saya gunakan adalah Game Industry Trends yang berisi 1000 data game dari tahun 2000 hingga 2024, bersumber dari Kaggle. Saya mengimplementasikan 5 algoritma machine learning, kemudian membangun dan mendeploy aplikasi web yang dapat diakses publik. Langsung saja, kita mulai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Dataset Gaming Industry Trends memiliki 1000 baris dan 11 kolom. Berikut penjelasan setiap fiturnya. Yang pertama yaitu game title atau nama game, dan yang kedua genre atau genre game seperti action, RPG, sports, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada platform. Platform di sini adalah tempat untuk merilis seperti PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, dan mobile. Lalu selanjutnya yaitu release year. Release year adalah tahun rilis berkisar dari tahun 2000 hingga 2024. Nah, selanjutnya ada developer. Developer adalah perusahaan pengembang game. Lalu di sini ada revenue. Revenue ini adalah variabel target kita, yaitu pendapatan game dalam satuan juta US dollar. Lalu selanjutnya ada players. Players di sini adalah jumlah total pemain dalam jutaan. Lalu selanjutnya ada peak concurrent player. Peak concurrent player adalah puncak pemain yang bermain bersamaan. Lalu selanjutnya ada Metacritic score. Metacritic score di sini adalah skor review dari Metacritic berkisar 50 hingga 100. Lalu selanjutnya ada e-sport popularity. Nah, e-sport popularity di sini, apakah game ini populer di e-sport? Lalu selanjutnya ada trending status. Trending status di sini yaitu status trend game, rising, stable, atau declining. Untuk proses exploratory data analysis, saya melakukan beberapa tahap. Pertama, statistik deskriptif. Rata-rata revenue game adalah 2.500.000 US dollar dengan minimum dan maksimum yang sangat bervariasi. Menunjukkan distribusi yang tidak merata. Kedua, pengecekan missing values. Dataset ini bersih, tidak ada nilai yang hilang sehingga data tidak perlu imputasi. Ketiga, visualisasi distribusi. Dari histogram revenue, terlihat distribusinya sangat skewed ke kanan, artinya sebagian besar game memiliki revenue rendah. Namun ada beberapa game blockbuster dengan revenue sangat tinggi. Yang keempat, analisis korelasi. Fitur players dan peak concurrent players memiliki korelasi yang cukup dengan revenue, sedangkan Metacritic score korelasinya lebih rendah. Untuk preprocessing, saya melakukan encoding pada variabel kategorikal menggunakan label encoder untuk genre, platform, developer, e-sport popularity, dan trending status. Kemudian, normalisasi menggunakan standar scalar pada semua fitur data dibagi dengan rasio 80% training dan 20% testing. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi kelima algoritma machine learning yang digunakan. Model pertama adalah linear regression. Linear regression digunakan sebagai model baseline. Model ini
memodelkan hubungan linear antar fitur input dan variabel target revenue. Saya menggunakan linear regression dari library scikit-learn. Hasil evaluasinya adalah MAI sebesar 1210, lalu RMSI-nya sebesar 1405, dan koefisien determinasi atau R-squared sebesar negatif 0,05. Model kedua yaitu Artificial Neural Network atau ANN. ANN diimplementasikan menggunakan arsitektur multilayer dengan 3 hidden layer, yaitu 64 neuron, 32 neuron, dan 16 neuron. Dengan fungsi aktivasi ReLU, model ini dilatih menggunakan optimizer Adam selama 80 epochs. Hasil evaluasinya adalah MAI-nya yaitu 1450, RMSI-nya 1765, dan loss curve menunjukkan konvergensi yang stabil. Model ketiga yaitu Recurrent Neural Network atau LSTM. LSTM digunakan menangkap pola sekuensial pada data. Saya menggunakan 2 layer LSTM dengan 64 dan 32 unit. Dilanjutkan dengan dense layer, input layer shape menjadi format sekuensial dengan 1 time step. Hasil evaluasinya adalah 1371 MAI dan 1653 RMSI. Model keempat yaitu K-means clustering. Berbeda dari model sebelumnya, K-means adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan game ke dalam segmen-segmen. Menggunakan metode elbow dan silhouette score. Ditemukan K optimal adalah 4 cluster, yaitu budget indie, mainstream hit, blockbuster, dan niche premium. Silhouette score yang diperoleh adalah 0,2385 dengan inersia 1899. Model kelima yaitu backpropagation manual. Model ini diimplementasikan dari nol menggunakan NumPy tanpa framework deep learning. Arsitekturnya terdiri dari input layer, 2 hidden layer dengan 32 dan 16 neuron, serta output layer. Proses training menggunakan mini-batch gradient descent dengan learning rate 0,005 selama 150 epochs. Ini adalah model dengan performa terbaik MAI 1189 dan 1386 RMSI. Secara keseluruhan, nilai R-squared negatif pada semua supervised model menunjukkan bahwa dataset ini memiliki variance yang sangat tinggi, yang merupakan karakteristik umum data industri gaming yang sangat bervariasi. Sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi web yang sudah saya bangun dan deploy. Ini adalah halaman home, menampilkan deskripsi proyek, statistik dataset, dan penjelasan singkat kelima algoritma yang digunakan. Selanjutnya saya buka halaman prediksi. Di sini, pengguna dapat memasukkan data sebuah game. Saya akan coba input. Tahun rilisnya yaitu 2022. Lalu jumlah pemainnya yaitu 80 juta. Untuk peak concurrent playersnya kita masukkan 15 juta. Lalu metacriticnya kita masukkan di 85. Untuk genrenya yaitu kita pilih action aja. Untuk platformnya kita pilih PC. Untuk developernya kita pilih EA. Lalu e-sport popularity-nya kita pilih yes. Lalu trending statusnya kita pilih rising. Dan untuk input modelnya kita pilih propagation manual. Lalu kita klik prediksi sekarang. Nah, untuk estimasi revenue gamenya yaitu 2.444 US dollar. Untuk segmen game atau K-means-nya yaitu budget indie. Budget indie itu adalah revenue rendah atau pemain sedikit. Selanjutnya saya akan buka halaman perbandingan model.
Di sini tersedia tabel lengkap metrik evaluasi semua model bar chart perbandingan MAI dan RMSI, grafik training loss untuk ANN, RNN, dan backpropagation serta elbow chart untuk K-means. Selanjutnya saya buka halaman perbandingan model. Di sini tersedia tabel lengkap metrik evaluasi semua model dari mulai bar chart perbandingan MAI dan RMSI, grafik training loss untuk ANN, RNN, dan backpropagation, serta elbow chart untuk K-means. Baik, sebagai penutup, berikut kesimpulan dari analisis komparatif kelima model dari hasil evaluasi. Model backpropagation manual menunjukkan performa terbaik dengan MAI terendah. Dari hasil evaluasi, model backpropagation manual menunjukkan performa terbaik dengan MAI terendah yaitu 1195,62 dan RMSI-nya yaitu 1389,67. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manual dengan kontrol penuh terhadap proses training dapat menghasilkan model yang kompetitif. Bahkan dibandingkan dengan framework deep learning. Linear regression sebagai baseline memberikan hasil yang cukup kompetitif, membuktikan bahwa hubungan antar fitur pada dataset ini cukup linear. K-means clustering berhasil mengelompokkan game menjadi 4 segmen yang bermakna dengan siluet skor 0, linear regression. Linear regression sebagai baseline memberikan hasil yang cukup kompetitif, membuktikan bahwa hubungan antar fitur pada dataset ini cukup linear. K-means clustering berhasil mengelompokkan game menjadi 4 segmen yang bermakna dengan siluet skor 0,2385. Untuk pengembangan ke depan, disarankan untuk menambahkan fitur seperti budget pengembangan, anggaran marketing, dan jumlah ulasan pengguna agar model dapat memprediksi revenue dengan lebih akurat. Demikian dokumentasi proyek UTS Praktikum Kecerdasan Buatan saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.